akan membahas tentang materi makanan dan hubungan makan. Nah, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 4 Ekologi Hewan dengan anggota yang pertama ada Vira Zulfa Fahana dengan NPM 1913024025. Yang kedua ada Haris Faturrahman dengan NPM 1953240007. Yang ketiga ada Mary Widya Kusuma Wardani dengan NPM 1913024001. Dan yang terakhir ada Safira Amalia dengan NPM 1913024045. Kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang pemaparan konsep. Jadi di materi kali ini kita akan membahas tentang beberapa submateri. Yang pertama ada makanan hewan. Nah, hewan bersifat heterofit, yaitu sangat bergantung pada organisme lain. Masalah makanan pada hewan merupakan masalah interaksi antar spesies, hewan dengan tumbuhan dan hewan atau hewan dengan hewan. Selanjutnya ada aspek makanan hewan. Nah, aspek makanan hewan ini dibagi menjadi dua, yaitu aspek kuantitatif mencakup masalah kelimpahan di habitatnya serta berapa banyak yang diperlukan per hari. Yang kedua ada aspek kuantitatif, meliputi masalah palatabilitas, nilai gizi, daya cerna, serta ukurannya. Selanjutnya, klasifikasi sumber makanan. Nah, klasifikasi sumber makanan ini, makanan hewan bersumber dari tumbuhan dan beberapa jenis hewan. Perbedaan jenis makanan pada hewan menyebabkan adanya pergolongan hewan. Hewan yang makan tumbuh, daging, atau keduanya. Hewan dapat pula dikelompokkan berdasarkan jenis makanannya. Yang pertama ada herbivora, hewan pemakan tumbuh-tumbuhan. Hewan pemakan tumbuhan terdiri atas hewan pemakan biji-bijian, rumput-rumputan, atau daun-daun tumbuhan, madu, dan buah-buahan. Hewan pemakan rumput pada makanan daun tumbuhan, contohnya kambing, kelinci, sapi, kerbau. Hewan pemakan buah-buahan, contohnya kelawar dan kera. Selanjutnya, hewan karnivora atau pemakan daging. Hewan karnivora memiliki gigi yang tajam dan kuat untuk menangkap dan merobek mangsanya. Contoh hewan karnivora adalah anjing, kucing, harimau, singa, paus, buaya, ular, dan sebagainya. Sebagai contoh adalah gambar kucing. Yang ketiga ada omnivora, hewan pemakan hewan dan tumbuhan. Contoh hewan omnivora adalah musang. Hewan ini biasanya makan buah-buahan seperti buah enau dan kopi, tetapi juga pemburu ayam. Selanjutnya ada pemakan bangkai. Hewan pemakan bangkai sebenarnya masuk ke dalam karnivora. Contoh hewan pemakan bangkai adalah burung nasar dan burung kondor. Yang kelima, ada hewan pemakan serangga. Contoh hewan pemakan serangga adalah katak dan cicak. Katak dan cicak pada umumnya memakan serangga seperti nyamuk. Baik, di sini saya akan lanjutkan presentasi yaitu terkait dengan aspek terhadap makanan. Fenomena hubungan makan berperan sebagai mekanisme pengatur dan pengendali populasi berjenis organisme dalam suatu komunitas. Beroperasinya mekanisme itu karena populasi predator atau parasitoid menghasilkan umpan balik negatif, sedangkan mangsa atau inang menghasilkan umpan balik positif. Umpan balik tersebut menghasilkan homeostasis, yakni kecenderungan yang dipunyai sebuah sistem biologi untuk menahan perubahan agar seperti semula dan menjaga dalam sistem kesetimbangan. Efektivitas pengendalian ditentukan oleh derajat spesifitas hubungan makan, monofagi, oligofagi, daya mencari dan mendapatkan mangsa, daya berbiak hewan predator terhadap daya berbiak mangsa, daya adaptasi serta kisaran toleransi terhadap lingkungan. Pengendalian secara biologis lebih baik daripada secara kimiawi. Misal, burung hantu mengendalikan hama tikus. Untuk materi yang selanjutnya yaitu metode-metode mencari makan. Yaitu yang pertama, penggembalaan. Pemakan rumput atau grazer memanen rumput dan tanaman lain di daratan atau alga serta organisme lain di permukaan air. Kemudian yang kedua adalah menjelajah. Pemakan daun di darat, browser memakan daun-daunan dari pohon dan semak belukar. Kemudian yang ketiga makan nektar, buah-buahan, tepung sari, dan biji. Kemudian yang keempat menggali. Beberapa binatang menggali makanan mereka. Satu terowong makan dibuat sekaligus sebagai jalan mereka. Perilaku ini meliputi banyak hewan herbivora, pemakan tumbuhan. Baik, terima kasih. Materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya Vira Zulfa Farhana akan melanjutkan materi selanjutnya tentang metode-metode hewan
dalam mencari makanan. Nah, yang kelima ini menyaring makanan. Menyaring makanan ini merupakan strategi umum yang digunakan hewan-hewan yang hidup di air, terutama hewan yang hidup di samudra. Nah, kegiatan menyaring ini dilakukan dengan menggunakan alat anatomis yang bertindak sebagai saringan untuk menyaring makanan kecil dari air. Contohnya hewan tiram. Yang keenam, pemakan sisa dan deposit. Nah, hewan-hewan ini umumnya adalah hewan laut yang relatif tidak bergerak. Misalnya pada berbagai jenis bintang laut berbentuk bunga, cacing laut, dan crinoids. Nah, yang keenam ini pemangsaan. Nah, pemangsaan atau predasi adalah memakan makanan suatu jenis hewan oleh hewan lain. Perilaku hewan buas diperlukan untuk memburu dan membunuh hewan lain untuk makanan. Misalnya, perilaku singa dalam memburu kijang di hutan. Yang selanjutnya, strategi mencari makanan. Nah, dalam strategi mencari makanan ini, biasanya hewan akan mendapatkan perolehan makanan semaksimal mungkin dengan risiko yang juga maksimal. Nah, setiap kali hewan mencari makan, energi yang dikeluarkan juga harus besar. Nah, setiap jenis hewan berbeda corak pencarian makanan yang satu dengan yang lain. Pada jenis hewan predator tertentu, misalnya buaya dan ular, energi ini tidak digunakan untuk aktivitas mengejar mangsa, melainkan untuk menyergap mangsa secara tiba-tiba. Nah, beberapa jenis hewan tidak mengeluarkan energi ekstra setiap mencari makan. Misalnya pada lebah. Nah, sebagian besar energi ini digunakan untuk pembuatan dan perbaikan. Hewan juga memerlukan suatu energi untuk mendukung seluruh proses metabolisme tubuh maupun aktivitasnya, seperti berpindah, mencari makan, proses pencernaan makanan, mempertahankan suhu badan, reproduksi, pertumbuhan, dan sistem kerja lainnya. Yang selanjutnya yaitu tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Rantai makanan ini merupakan suatu transfer energi makanan ke atas tingkat tropik dari sumbernya di tumbuhan dan organisme autotrof lainnya, yaitu produsen primer melalui herbivora, konsumen primer ke karnivora, konsumen sekunder, tersier, dan kuartener, dan pada akhirnya ini akan berakhir pada dekomposer. Yang kedua ini jaring-jaring makanan. Nah, jaring-jaring makanan ini merupakan sekumpulan dari rantai makanan dalam suatu lingkungan sehingga akan membentuk suatu jaring-jaring makanan yang saling terhubung. Peristiwa makan dan dimakan antar organisme dalam membentuk suatu ekosistem membentuk struktur trofik yang bertingkat-tingkat. Struktur tropik. Organisme dalam kelompok ekologi yang terlibat dalam rantai makanan ini digolongkan dalam tingkat-tingkat tropik. Nah, tingkat tropik ini tersusun dari seluruh organisme pada rantai makanan yang bernomor sama dengan tingkat makan dan dimakan. Struktur tropik dapat diukur dan dinyatakan dalam jumlah energi yang disimpan atau ditambah persatuan luas waktu pada area tropik. Struktur tropik dapat digambarkan dalam bentuk diagram yang kemudian dikenal sebagai piramida ekologi. Nah, pada diagram ini dapat dilihat bahwa tropik tingkat 1 merupakan produsen. Nah, tropik tingkat 2 merupakan konsumen tingkat 1 yang memakan dari produsen tersebut. Biasanya berupa tumbuhan hijau yang dapat menghasilkan energi sendiri. Kemudian, tropik tingkat 3 ini merupakan konsumen tingkat 2 yang memangsa konsumen tingkat 1. Tropik nomor 4 merupakan tropik puncak, konsumen tingkat 3 yang memangsa konsumen tingkat 2. Selanjutnya, piramida ekologi. Nah, piramida ekologi ini dapat dibedakan menjadi 3 tipe. Yang pertama, piramida cacah. Nah, piramida cacah ini menggambarkan cacah individu
dalam struktur tropik. Yang kedua, piramida biomasa. Piramida biomasa didasarkan pada bobot kering secara keseluruhan, nilai kalori secara keseluruhan, atau ukuran lain yang menggambarkan keseluruhan jumlah bahan hidup. Yang ketiga, piramida energi. Nah, piramida energi ini menggambarkan laju arus energi atau produktivitas pada arus tropik secara berurutan. Demikianlah penjelasan dari kelompok 4 tentang materi makanan dan hubungan makan. Terima kasih.